محمد صلى الله عليه وسلم. Orang khidmah itu capek, letih, tapi dikerjakan dengan hati sepenuh gembira. Jadi hatinya sepenuh gembira ketika melakukan itu. Walaupun lelah, letih, tapi dia gembira. Orang menyangka kalau dia hatinya tidak sehat atau orang yang sudah terjangkiti dengan duniawi dan materialistik, semuanya harus diukur dan ditakar dengan uang. Mereka pasti menyangka bahwasanya orang yang khidmah kepada Allah itu adalah orang yang sia-sia menghabiskan umur. Kamu itu dari pagi sampai malam cuma dapat kaos. Padahal kalau ente jaga di pameran, satu hari bisa 1 juta, Mbak. Kan begitu. Lalu mereka menilai bahwasanya kehidupan mereka ketika menjadi di pameran dengan bayaran yang menggiurkan itu lebih bahagia daripada orang yang khidmah. Belum tentu. Orang kalau sudah berada pada track khidmah, maka kemudian takarannya tidak lagi uang. Takarannya itu rasa kebahagiaan yang Allah titipkan kepadanya sebesar dia bersusah payah kepada apa yang dia berikan kepada agama Allah. Sebesar khidmah dia, sebesar itulah Allah menitipkan rasa bahagia pada hatinya. Bukan berarti orang yang khidmah tidak memiliki ujian. Enggak. Orang yang khidmah itu juga memiliki ujian. Tapi ujian-ujian itu berhasil diselesaikan olehnya ketika Allah menitipkan pertolongan-pertolongan kecil untuknya dalam setiap masalah yang dia jumpai. Maka bahagia sepenuh hatinya, gembira sepenuh jiwanya, sukacita sepenuh kalbunya. Dalam khidmah dia kepada Allah. Dan itu membingungkan bagi orang-orang yang selalu melihat segala sesuatu dengan uang dan mengatakan time is money. Time bukan is money. Waktu ini bukan uang. Karena kita bukan hamba materialistik. Uang itu bukan tujuan dalam kehidupan. Ya. Maka ini yang menjadi sebuah titik tolak kita. Yang pertama, untuk mendiagnosa kondisi hati seseorang itu. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, siapapun akan merasa tentram, sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah. Tentram dan sejuk hati. Pulalah semua yang memandangnya. Artinya, orang-orang memandangnya dari kalangan beriman tuh. Orang-orang yang beriman yang memandangnya itu dalam kondisi senang ketika menjumpai dirinya. Di dalam kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia berjibaku di jalan-jalannya Allah. Jalannya Allah itu panjang. Ada jalannya Allah melalui birrul walidain. Jalannya Allah membantu dakwah. Jalannya Allah membantu komunitas. Ada jalannya Allah menyebarkan ilmu, mengangkat beban, meringankan masalah. Itu jalannya Allah semuanya. Ada jalannya Allah itu birrul walidain. Kan? Ada kan kita mendapati ya. Pernah nggak menjumpai ada orang rela tidak kerja? Saya punya kenalan. Ya. Dia punya paman. Pamannya itu rela tidak bekerja untuk berkhidmah kepada orang tuanya. Dan dia qanaah dengan harta sedikit. Dia betul-betul harta sedikit itu dia betul-betul merasa cukup dengan harta itu. Waktu-waktunya dipakai untuk khidmah kepada orang tua. Sampai akhirnya bapaknya meninggal, ibunya akhirnya meninggal. Tidak lama setelah itu anaknya menyusul. Dia nggak kerja, bahkan dia nggak menikah. Dia habiskan waktunya untuk khidmah kepada orang tuanya. Yang bapaknya saat itu sudah di kasur, ibunya sudah di kursi roda. Nggak menikah. Beliau nggak menikah. Beliau nggak kerja. Karena beliau merasa tidak ada yang bisa menggantikan posisi beliau untuk merawat kedua orang tua. Merawat orang tua itu kan bukan sesuatu yang ringan. Capek, letih, lelah. Dia berjibaku sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Setelah itu ibunya meninggal dunia. Tidak lama setelah bapak ibunya meninggal dunia, maka dia mengikuti bapak dan ibunya. Bagi orang, ketika kita selalu pikirannya duit, masa depan itu ditentukan masa tua, kita akan melihat profil orang ini. Aduh, orang ini di usia produktif malah nggak kerja. Malah cuma ngelayanin orang tua. Kan orang tuanya bisa diwakilkan sama pembantu. Dia harus memikirkan
dirinya sendiri dong. Dia berhak dengan dirinya sendiri. Mungkin itu bahasa kita. Bahasa dia enggak, ini bahasa kenikmatan dia. Bahasa kebahagiaan dia di situ. Mata air yang dia temukan pada hidupnya itu ya pada khidmah dia itu. Ya. Lalu dia jagain itu. Sampai akhirnya ketika meninggal barulah kerasa itu tercabut rasa kebahagiaan itu ketika sedih menjumpai orang tua yang meninggal. Tidak lama setelah itu maka dia pun akhirnya meninggal dunia. Ini nyata loh. Khidmah itu terkadang mustahil dirasakan sama orang yang belum memahami khidmah. Kayak kita mendapati Uwais Al-Qarni. Khidmahnya kepada orang tua sampai beliau menggendong ibunya melaksanakan haji dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah digendong. Kalau kita orang biasa mungkin susah memahami kenapa sih harus digendong dari Yaman ke Mekah gitu. Sudah sampaikan aja ke telinga ibunya, Bu, ibu kan sudah sakit. Sakit itu tidak terkena kewajiban haji. Manistato'a minkum ilaihi walillahi 'alan nasi hajjul bait manistato'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi yang mampu. Mampu itu dua, Ibu, mampu finansial dan mampu secara kesehatan dan keamanan. Tapi bagi orang yang khidmah beda. Orang yang khidmah itu beda sekali. Akhirnya orang yang khidmah, lalu dia kerjakan itu, dia gendong kemudian ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan perjalanan haji. Yang itu susah masuk kepada nalar orang yang tidak khidmah. Jadi bahasa khidmah itu bahasa yang luar biasa. Ini bahasa khidmah ini. Inilah yang menjadi indikator betul hati seseorang itu bersih kalau bahasanya itu sudah bahasa khidmah. Bahasanya itu bahasa khidmah, itu bahasa pertama yang dikatakan dan dikategorikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini loh indikator hati yang bersih, itu hati yang selalu senang berkhidmah sama Allah. Jadi dia senang khidmah sama Allah. Apapun dijadikan bagian dari khidmah. Punya sayuran, dijadikan sayuran itu. Punya kebun, jadikan kebunnya khidmah kepada Allah. Dia tidak mau untuk melalaikan kewajiban zakatnya. Dia tidak lupa memberikan haknya kepada fakir miskin. Dia berusaha mencangkul setiap waktunya, mengairi setiap waktunya. Karena dia tahu ada haknya Allah yang harus dia berikan yang terbaik. Itu khidmah. Itulah bahasa khidmah. Makanya selalu saya sampaikan kepada tim kecil saya. Kerja di sini bukan kerja. Kita khidmah. Kita khidmah. Khidmah itu terkadang tidak mengenal waktu, terkadang tidak mengenal kondisi. Ketika kita harus selesaikan proyek-proyek dakwah, ya kita harus selesaikan. Terkadang kita harus mengadakan satu acara yang kita rogoh dari kantong kita sendiri, mengorbankan apa yang kita miliki untuk kita berikan. Inilah khidmah. Ini bagian dari khidmah. Dan semua itu menjadikan kita terus berinteraksi dengan khidmah. Dan ketika kita merasa hati kita bersih, kita akan senang dalam semua khidmah yang kita berikan kepada Allah. Masya Allah, indah betul ya khidmah. Nah, maka dia tenang, dia sejuk dalam apapun yang dia perbuat. Dia tidak terpengaruh apa yang sedang trending, tidak terpengaruh apa yang sedang viral, enggaklah. Mungkin artis itu dia tidak terlalu pusing dan mungkin dia tidak terlalu mengenal. Yang selalu dia kenal adalah Allah Rasul terus dari apa yang dia perbuat. Sehingga tidak memusingkan dia tentang masalah ekonomi global lah, ancaman ekonomi global, tidak pusing. Berbagai macam teori makro dan mikro dan berbagai macam inflasi yang mungkin menyertai pada makro serta mikronya, tidak terlalu pusing. Sederhana. Bersahaja pada hidupnya, khidmah dia kepada Allah sampai dia dimatikan pada jalan-jalan khidmah yang dia nikmati untuk meraih kebahagiaan. Ya. Masya Allah, saya ulang kembali apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz dan Ibnu Rajab. Hatimu sehat apabila kamu memiliki rasa rindu kepada khidmah sebagaimana seseorang yang lapar kepada minuman.
dan makanan. Jadi tiap hari apa yang saya bisa lakukan untuk Allah?